Ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Paul A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari karena manusia dengan tingkah lakunya mempraktikkan ilmu ekonomi setiap saat. Selanjutnya ada metode ekonomi. Dalam melakukan analisis, ilmu ekonomi menggunakan dua metode yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang pertama, metode deduktif, merupakan alat analisis ekonomi dengan menggunakan hal umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Yang kedua, metode induktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya, hukum ekonomi. Hukum ekonomi akan berlaku bila keadaan yang lain tetap atau tidak berubah. Keadaan demikian disebut ceteris paribus. Paul A. Samuelson menyatakan bahwa hukum ekonomi hanya berlaku pada derajat rata-rata dan bukan merupakan hubungan pasti. Artinya, perilaku suatu kelompok lebih bisa diramalkan dibandingkan dengan perilaku setiap individu. Hubungan yang terjadi dalam hukum ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan kausal atau sebab akibat, yaitu suatu peristiwa yang muncul menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain dan tidak dapat berlaku sebaliknya. Contohnya, gaji pegawai negeri naik menyebabkan harga mengalami peningkatan sebelum gaji benar-benar dinaikkan. Yang kedua, hubungan fungsional, yaitu hubungan yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya, permintaan banyak sedangkan penawaran sedikit, maka harga akan naik. Permintaan sedikit sedangkan penawaran banyak, maka harga akan turun. Kemudian ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Misalnya, ibu memasak dengan kayu bakar karena harga minyak tanah sangat mahal. Ada dua jenis tindakan ekonomi, yaitu tindakan ekonomi rasional dan irasional. Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi ke dalam dua motif berikut, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Adapun motif ekonomi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhan, kedua, keinginan mendapatkan kekuasaan, ketiga, keinginan mendapatkan penghargaan, dan yang keempat, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercapai semua tujuan. Gregory Mankiw mengungkapkan ada beberapa prinsip ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Manusia selalu menghadapi trade-off, artinya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus mau merelakan atau menyerahkan sesuatu yang sebenarnya juga berharga bagi kita. Kedua, biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh sesuatu. Ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Dan yang keempat, orang selalu bereaksi terhadap intensif. Pembagian ilmu ekonomi dibagi ke dalam 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. A. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan yang penting tentang topik tertentu. Ilmu ekonomi deskriptif memaparkan kehidupan ekonomi secara apa adanya. Misalnya, kondisi perekonomian suatu daerah di tahun 1970. B. Ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang menjelaskan secara sederhana tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem ekonomi tersebut. C. Ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mencoba menggunakan kerangka dasar dari analisis yang diberikan oleh teori ilmu ekonomi untuk kemudian diaplikasikan. Misalnya, analisis ilmu ekonomi diaplikasikan ke dalam ekonomi pembangunan, ekonomi bisnis, dan sebagainya. Selain itu, pembagian ilmu ekonomi juga dibagi ke dalam teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.
Teori ekonomi mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi skala kecil. Ekonomi mikro merupakan bagian kecil dari perekonomian secara keseluruhan. Umumnya, ekonomi mikro menganalisis proses alokasi sumber daya di tingkat individu, perusahaan, dan industri. Penjelasan rincinya, ekonomi mikro membicarakan dan membahas unit-unit individu atau perusahaan dan rumah tangga, seperti pengalokasian pendapatan rumah tangga untuk membeli berbagai barang dan jasa. Membahas tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar dapat diperoleh laba pada tingkat yang maksimal, serta membahas biaya perusahaan dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Sedangkan teori ekonomi makro menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro bersifat global dan tidak membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian seperti perusahaan dan individu. Ekonomi makro lebih memusatkan perhatian kepada pembahasan perekonomian secara keseluruhan atau agregat, atau produksi secara keseluruhan, total output, dan tingkat harga umum. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun faktor penyebab kelangkaan sebagai berikut: keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kemampuan produksi, serta bencana alam. Selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Misalnya, seseorang merasa lapar, maka ia harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan makan. Jenis kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan intensitas, dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, jenis kebutuhan berdasarkan sifat, dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan waktu, dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, jenis kebutuhan berdasarkan subjek, dibedakan menjadi kebutuhan pribadi atau individu dan kebutuhan kolektif atau masyarakat. Selanjutnya ada pilihan. Sebagai akibat dari langkanya barang atau jasa, kebutuhan, dan terus meningkatnya kebutuhan, manusia harus melakukan pilihan. Pilihan berarti menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Misalnya, jika uangnya tidak cukup untuk taksi, kamu mungkin lebih baik untuk naik ojek. Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga memungkinkan sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang atau jasa. Contohnya, sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi atau untuk pelabuhan. Jumlah sumber daya yang terbatas tersebut mengharuskan adanya pemilihan sehingga harus dipikirkan penggunaannya. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pilihan. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi pilihan yang lain. Misalnya, bila orang tuamu memutuskan membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. Selain pilihan, juga terdapat biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang atau jasa tertentu, karena lebih memilih menggunakan atau menikmati barang atau jasa yang lain. Biaya peluang timbul karena adanya pilihan. Besarnya biaya peluang adalah sama dengan kesempatan yang dilepas atau tidak digunakan. Selanjutnya juga ada skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan manusia adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Semakin penting suatu kebutuhan untuk dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan berada di daftar paling atas untuk dipenuhi. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang harus ditunda. Adapun hal-hal yang memengaruhi skala prioritas kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan. Kedua, status sosial atau kedudukan dalam masyarakat. Dan yang ketiga ialah lingkungan. Selanjutnya, pengertian ekonomi syariah. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. M.A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara Muhammad Amin Sunnah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Adapun nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang pertama adalah kepemilikan. Terdapat 3 hal penting atas konsep kepemilikan dalam sistem hukum ekonomi Islam sebagai berikut.
Yang kedua, kemaslahatan. Maslahat dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Yang berarti kegiatan ekonomi harus diarahkan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Yang ketiga ialah keadilan distribusi. Keadilan distribusi merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang sering terjadi. Prinsip distribusi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut. Adapun prinsip ekonomi syariah yang pertama ialah tidak melakukan penimbunan, kedua tidak melakukan monopoli, ketiga menghindari jual beli yang diharamkan, salah satunya ialah riba. Riba ada 3 macam, yaitu riba secara sepihak, riba secara dua pihak, dan riba yang melibatkan 3 pihak. Selanjutnya, manfaat ekonomi syariah. Yang pertama adalah mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang ketiga, mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang keempat, mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Yang kelima, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi dan munkar.